Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih berada di dalam bulan haram, bulan yang mulia. Di inti dari bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Dari rangkaian bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab yang nantinya akan kita songsong. Minha arba'atun hurum, seperti Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi, terdapat 12 bulan dalam setahun dan 4 diantaranya adalah bulan yang mulia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam judul ada menggali ke puncak hati. Menggali kok ke puncak? Karena hati itu tentu berada di dalam. Ini memang bahasa Indonesia ini muskil ketika kemudian kita menerjemahkan kata qalb. Dalam bahasa Inggris, qalb diterjemahkan heart. Secara fisik, makna qalb maupun heart itu organnya adalah jantung. Secara fisik. Karena dia menjadi pusat peredaran darah yang kemudian menurut ilmu medis salah satu bagian yang paling vital dalam kehidupan seorang manusia. Cuma kita terbiasa dengan terjemahan qalb maupun heart sebagai hati. Masalahnya hati juga kita gunakan untuk menyebut liver. Sedangkan dia memiliki istilah yang lain lagi. Karena bingung, kadang-kadang lalu kita satukan. Jantung hatiku. Jadi secara istilah, qalb. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan kepada kita, qalb ini bukan sekedar pusat peredaran darah. Tetapi padanya ada pusat syaraf. Dan padanya pula ada pusat akal. Karena itulah, karena dia adalah pusat syaraf, maka kita juga menggunakan kata merasa. Sesuatu yang kemudian itu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sebagai pusat akal, maka dia tempat berpikir dan mengambil berbagai keputusan-keputusan penting. Karena hampir semua keputusan penting tidak diambil oleh otak. Kalau keputusan penting itu diambil oleh otak, kira-kira ada nggak dokter merokok? Nggak ada. Karena keputusan penting itu decision maker-nya bukan hanya otak.
Otak rasional mempertimbangkan berbagai alasan-alasan sesuai dengan kaidah-kaidah yang logis. Dia mencerna pengetahuan, persepsi, kemudian dia men-storage, menyimpan pengetahuan, memori. Tetapi decision making tidak hanya berada di sana. Menurut Imam Al-Ghazali, dia juga ada di qalb. Ternyata penelitian terbaru neuroscience akhirnya mengiyakan apa yang kemudian disampaikan oleh Hujjatul Islam 1 milenium yang lalu. Bahwa memang qalb, jantung, terbukti menjadi salah satu pusat syaraf dan pusat akal yang sangat penting bagi seorang manusia. Maka qalb secara maknawi menjadi satu bagian pembicaraan yang sangat penting dalam apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh seorang manusia terdapat mudghah, satu gumpalan. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau dia baik, maka akan menjadi baik seluruh jasadnya. Fa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka kalau dia rusak, rusak pula seluruh jasad itu. Pemaknaan zahirnya masih masuk. Kalau jantungnya bermasalah, sebenarnya seluruh tubuh sedang bermasalah. Kalau dia sehat, peredaran darah lancar, dalam makna peredaran darah, maka juga akan sehat, lancar. Tetapi juga bahkan dalam pemaknaan pusat syaraf dan pusat akal tadi, jantung menentukan kebaikan dari seluruh pribadi seseorang. Qalb. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian kita mengambil tajuk menggali puncak hati ini untuk kemudian memahami bahwa yang pertama dari semua dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita itu adalah ibadah qalb. Bukan ibadah jasad. Yang pertama-tama, sebelum yang lain, ibadah dan ketaatan seorang mukmin itu melalui qalbnya. Ini harus difahami betul-betul oleh kita semuanya, karena di dalam qalb, demikian menurut Imam Al-Ghazali lagi, bersemayam satu anasir diri kita yang asal-usulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling hakiki, yang paling abadi, yaitu ar-ruh. Yang ar-ruh itu kemudian di sana berpersonifikasi sebagai nafas, yang kita terjemahkan sebagai jiwa. Kita ini kalau di alam dunia itu ada hubungan
tua, muda, besar, kecil, bapak, anak, cucu, kakek. Tapi secara ruh, kita semua setara. Hanya karena urutan untuk tampil di dunia membutuhkan sebab biologis, maka kemudian kita ketika hadir ke alam dunia, dengan perantaraan yang biologis, maka ada yang menjadi bapak, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi cucu, dan seterusnya. Tapi roh setara. Karena Allah membersamakan seluruh roh ketika kemudian Dia Jalla wa'ala mengambil sumpah. Mu'ahadah dari ruh tersebut, di mana Dia Azza wa Jalla berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian, pencipta kalian, pemelihara kalian, pemberi rizki kalian, pengatur segala urusan kalian, penguasa kalian. Qalu, maka semua ruh itu bersepakat, bala syahidna. Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Di situ ada kesetaraan ruh itu. Ruh itu berasal dari Allah, berada di sisi Allah, maka ruh itu disebut oleh para ulama unsur yang kalau asalnya dari Allah, kembalinya akan kepada Allah SWT. Di dunia ini, ruh adalah musafir. Ruh adalah pendatang, imigran. Berbeda dengan jasad kita. Kalau jasad kita diciptakan Allah dari tanah. Dan tanah itu ardhiyah, dia unsurnya bumi. Ada di sini. Jadi kalau yang penduduk pribumi itu jasad kita. Kalau ruh kita pendatang. Maka tarikannya berbeda. Kalau tarikannya ruh itu ingin kembali kepada Allah. Ingin berada di alam yang tinggi. Ingin dalam suasana yang ruhani, mesra, akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jasad itu ya tarikannya bumi. Pengen lama-lama di bumi, awet-awet. Makanya ada kalau ibu-ibu anti-aging formula. Ada anti penuaan. Ada anti kerut, anti keriput. Ada keinginan kita untuk berleha-leha, bernyaman-nyaman, berenak-enak, menikmati segala kenikmatannya dunia. Karena tarikannya tarikan bumi. Tarikan jasadiah itu tarikan bumi. Kalau ruhani, maka tarikannya tarikan langit. Ini yang kemudian berbeda di antara ruhani dan jasmaninya kita. Qalb di sini menjadi media yang paling kita hajatkan untuk menata supaya ruh ini kokoh di dalam pengabdiannya di bumi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi dia musafir, Pak. Musafir itu kalau kehilangan kontak dengan sumber, kehilangan kontak dengan kampung halaman, kehilangan kontak dengan yang tersayang di kampung asal, di tanah asal, kemungkinannya dua. Lemah, disorientasi. Dari kampung halaman, datang ke Sidoarjo, kota besar begitu ya.
Kalau tidak terkoneksi dengan kampung halaman, tidak kontak-kontakan dengan kampung halaman, itu kemungkinannya dua. Satu, lemah. Dia tidak sanggup menanggung beban-beban kehidupan. Ujian-ujian yang harus dilewati dalam kehidupan. Atau yang berikutnya, dia disorientasi, kehilangan arah, lupa apa tujuannya ke sini, lupa apa yang hendak diraih di sini, lupa apa yang hendak dicapai di sini. Dua bahaya di situ. Maka menggali ke puncak hati, mengembalikan makna kehambaan kita itu dimulai dari qalb. Sebagai wadah bagi ruh yang sudah punya perjanjian dengan Allah. Punya muahadah dengan Allah. Punya yang disebut sebagai fitrah. Kita mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir, dia lahir di atas fitrah. Makna fitrah itu tidak keluar dari 4, kata para ulama. 1, fitrah itu bermakna tauhid. 2, fitrah itu bermakna Islam. 3, fitrah itu bermakna muahadah. 4, fitrah itu bermakna siratal mustaqim. Jadi kalau ada yang memaknai fitrah di luar itu, khawatirnya keliru. Misalnya dengan mengatakan begini, sudah fitrahnya laki-laki begitu. Fitrah itu tidak berbeda, laki-laki dan perempuan sama fitrahnya. Tauhid, Islam, siratal mustaqim, muahadah. Itu mungkin istilah yang tepat, itu tabiat. Sudah tabiatnya laki-laki begitu, cocok. Kalau fitrah, enggak. Fitrah itu universal. Semua yang lahir di atas fitrah. Bu, itu kok cerewet toh? Sudah fitrahnya perempuan, cerewet. Bukan fitrah, Bu, itu namanya tabiat. Tabiat. Nah, fitrah itu tauhid. Karena tadi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka dia sebut juga muahadah karena perjanjian dengan Allah. Maka dia disebut siratal mustaqim karena wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Bahwasanya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian, penciptaku, pencipta kalian, pemberi rizkiku, pemberi rizki kalian, pengatur segala urusanku, pengatur segala urusan kalian, pemilikku, pemilik kalian, penguasaku, penguasa kalian, maka sembahlah dia semata-mata, inilah jalan yang lurus. Maka dia disebut Islam, keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu fitrah. Menggali ke puncak hati itu yang mengembalikan kepada makna fitrah. Yang kemudian menjadi misinya ruh di dalam kehidupan. Maka segala ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah itu bermula dari ibadah qalb, ibadah hati sebelum nanti menjadi suatu ibadah yang mahdah ataupun ghairu mahdah dalam anggota badan kita, jasad kita. Demikian pula sebaliknya, semua kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dimulai dari kemaksiatannya qalb. Kemaksiatannya heart. Baru nanti akan terejawantah, termanifestasi dalam kemaksiatan anggota badan.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berkerut-kerut kok kayaknya serius sekali. Jadi di sini menggali ke puncak hati untuk meneguhkan fitrah tadi dan memulai segala ketaatan itu awal asalnya adalah dari ketundukan al-qalb kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Suratul Mulk kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, Allah itu adalah zat khalaqa yang telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan juga kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian? Ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Wahua, dan Allah itu adalah Dia Al-Azizu, zat yang maha perkasa. Al-Ghafuru, zat yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di salah satu surah yang paling dianjurkan oleh para ulama untuk dihafalkan, Suratul Mulk. Karena dimulai dengan kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah surat yang memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya yang dibahas dari para ulama, dari sumber-sumber hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Suratul Mulk itu pembacanya dijamin husnul khatimah. Dia dibaca di pagi hari, maka kalau dalam sehari itu sampai petang, maka dia matinya husnul khatimah. Kalau dia dibaca di petang hari, maka sampai pagi dia ada kematian di situ, kematiannya husnul khatimah. Yang berikutnya, dia Suratul Mulk disebut sebagai akan menjadi advokat, pembela di alam kubur, di hadapan soalan mungkar dan nakir. Karena dia akan mengatakan, sesungguhnya engkau dilarang mengadab seseorang yang di dalamnya terdapat, di dalam hatinya, kalbunya terdapat Al-Quran dan aku, Suratul Mulk, ada di dalam hatinya. Jadi di antara jaminan yang diberikan dengan membiasakan wiridnya, kalau belum hafal, pokoknya dibaca pagi, dibaca petang. Insya Allah kebaikannya sangat besar. Dan Allah menyatakan di ayat kedua tadi, alladzi zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Susunan di dalam ayat ini menarik. Allah itu zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Pertanyaannya, kita ini mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Mati dulu baru hidup? Atau hidup dulu baru mati, Pak? Perspektif umum sajalah. Di perspektif umum, kita itu hidup dulu baru mati, benar ya? Kita di dunia ini hidup dulu, baru nanti insya Allah mati. Tetapi di ayat ini Allah menggunakan kata khalaqal mauta wal hayata. Matinya disebut terlebih dahulu, menciptakan kematian dan kehidupan. Karena apa? Karena kalau kita membaca tafsir, misalnya dalam Tafsirul Quranil Azim karya Imam
Abu Fida Ismail bin Katsir, beliau akan menukil di situ pendapat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, sang penafsir Al-Quran. Ibnu Abbas akan mengatakan begini, hakikat dunia adalah kematian dan hakikat akhirat adalah kehidupan. Betul ya? Hakikat dunia adalah kematian dan hakikat akhirat adalah kehidupan. Maka sebenarnya ayat ini bermakna dialah Allah yang menciptakan dunia dan akhirat untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Kenapa hakikat dunia itu kematian? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup di dunia, yang berjiwa, yang bernafas di dunia, itu sudah divonis Allah, pasti mati. Dha'iqah itu artinya merasakan. Semua yang di dunia, yang hidup ini, pasti akan merasakan mati. Maka semua kita sebenarnya sudah divonis mati, Pak. Ketok palu, Pak. Inkrah. Semua kita. Nggak berbeda sebenarnya dengan narapidana atau terpidana mati. Wong terpidana mati itu juga kadang-kadang tidak dikasih tahu kapan waktu eksekusi. Sama dengan kita. Semua sudah divonis mati tanpa tahu kapan waktu eksekusi. Ada yang tahu? Gak ada. Dan repotnya lagi, untuk mati tidak harus tua. Jadi dengan bapak-bapak ini, boleh jadi bapak-bapak duluan, boleh jadi saya belakangan. Gitu. Nggak tahu, Pak. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu. Maksudnya, untuk mati tidak harus tua dulu. Banyak yang sampai tua nggak mati-mati. Padahal di dunia juga beban. Ngerepotin banyak orang. Ada juga yang masih anak-anak, remaja, sudah mendahului kita. Demikian pula, mati itu juga tidak harus didahului dengan sakit. Wong banyak yang sakit nggak mati-mati. Yang suihit itu sehat banget. Main badminton masih berapa? Apa istilahnya kalau badminton? Set. Main badminton masih berapa set? Habis badminton minum air putih, terus meninggal juga ada. Ini saya tidak nakut-nakuti yang main badminton, Pak ya. Yono begitu. Padahal seger buger, nggak ada sakitnya. Jadi istilahnya kalau pohon kelapa itu, Pak, pohon kelapa berbunga, manggarnya mecah, ada yang rontok. Manggar juga sudah ada yang rontok. Nanti manggar yang jadi menjadi bluluk. Tahu bluluk? Kecil itu, nggih. Bluluk. Bluluk itu juga ada yang jatuh. Nanti bluluk tumbuh menjadi cengkir. Cengkir itu sudah berbentuk kelapa tapi masih kecil ukurannya dan belum ada isinya. Cengkir itu juga sudah ada yang jatuh. Nanti cengkir tumbuh menjadi degan. Ada yang pengen es kelapa muda. Disengget. Jatuh juga. Dari degan tumbuh menjadi kelapa. Kerambil bahasa Jawanya.
kerambil, bu-ibu mau masak lodeh perlu santan, sengget juga jatuh. Tapi di antara kerambil-kerambil itu ada yang nggak disengget-sengget, masih di atas terus. Posisinya susah kok gitu. Mau dipetik itu susah. Ini nggak tiba-tiba gitu. Sampai di dalamnya itu ngentos, tahu ngentos ya? Tahu nggih ngentos ya? Jadi kelapanya itu udah mulai tumbuh tunas tapi di dalam itu belum keluar tunasnya. Ngentos. Ada yang jatuh ketika sudah ngentos itu. Dibuka, ngentosnya dimakan. Ada yang bahkan sampai kering, betul-betul kering di atas. Jatuh-jatuh. Artinya gambarannya seperti itu. Semua kita sudah divonis mati, tapi tidak tahu kapan waktunya. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Dan untuk memasuki kehidupan yang hakiki itu pintunya namanya al-maut. Yang memang sudah menjadi hakikat dunia. Nah ini yang agak berat ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-mautu syadidun wa ma ba'dal mauti asyad. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kematian itu berat. Kematian itu berat. Tetapi apa yang terjadi sesudah kematian itu jauh lebih berat. Nabi SAW menggambarkan sakratul maut, kematian itu seperti rumpun berduri dibungkus kain sutra, lalu ketika nyawa itu diambil seperti mencerabut kain sutra itu dari rumpun berduri tadi. Serat. Pasti koyak-koyak. Sakratul maut. Dan Quran itu kalau menggambarkan sakratul maut dengan kalimat misalnya wal taffatus saqu bisaq, ketika kaki yang menahan sakitnya sakratul maut itu bertaut satu sama lain. Dari sakratul maut. Kematian itu berat. Tapi yang sesudah mati lebih berat. Karena sesudah mati masuk ke alam berikutnya namanya alam barzakh. Di alam kubur ini terdapat ujian, soalnya cuma 4, sudah dibocorkan sejak dulu beserta kunci jawabannya, tapi tetap banyak yang gagal ujian. Man rabbuka, ma dinuka, ma kitabuka, man nabiyuka. Itu 4 pertanyaannya sudah dibocorkan beserta kunci jawaban. Sampai dinyanyikan anak-anak kecil. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Kan sudah dinyanyikan dari itu. Beserta kunci jawabannya. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran, kan gitu. Sudah ada lagunya sejak. Tapi banyak yang gagal ujian. Maka kalau gagal ujian ada yang namanya azab kubur. Azab kubur itu berat. Tapi lebih berat lagi yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Bangkit itu lebih berat dari kubur, Pak. Dalilnya surah Yasin. Qalu ya wailana mamba'atsana mim marqatina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu ada orang kafir disiksa di dalam kubur lalu diperintahkan untuk bangkit. Syok, Pak. Kirain udah cukup di sini aja.
Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduhai celaka kami, siapakah yang membangunkan kami dari tempat kami terbaring ini? Jadi kubur itu sudah berat. Yang namanya bangkit lebih berat. Bangkit sudah shock tadi, kaget berat. Lalu ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar lebih berat lagi daripada bangkit. Diceritakan oleh Nabi SAW kepada ibunda kita Aisyah. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan Allah dan dihimpunkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, belum berkhitan, dan matahari pada hari itu didekatkan sampai jaraknya sejengkal dengan kepala. Kan tadi mendengar kok dibangkitkannya dalam keadaan telanjang itu, ibunda kita Aisyah tanya, lah nanti apa enggak lihat-lihatan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, urusan hari itu sangat berat, sangat besar sampai orang tidak akan sempat untuk memperhatikan yang sibuk dengan dirinya sendiri. Itu mahsyar. Mahsyar berat, Pak. Habis itu lebih berat, namanya yaumul hisab. Itu lebih berat lagi. Ketika kemudian semua nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada kita di-display, tampilkan di layar. Di sisi lain, semua amal perbuatan kita juga di-display, ditampilkan. Yaumul hisab. Pada hari itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan merasa sangat malu kepada Rabb-Nya Jalla wa'ala, karena begitu banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata justru nikmat itu yang dia pakai untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya digunakan untuk bermaksiat kepada pemberi nikmat. Itu yang berat. Maka Nabi SAW menggambarkan pada hari di mana amal-amal dihisab itu, manusia akan berkeringat dingin karena malu di hadapan Allah, sampai keringat dingin itu menenggelamkannya. Ada yang tenggelam, keringat dinginnya mengucur deras sampai mata kaki. Ada yang keringat dinginnya itu sampai lutut. Ada yang keringat dinginnya itu sampai pinggang. Ada yang keringat dinginnya itu sampai pundak, sampai leher, seterusnya. Di keringat dinginnya sendiri itulah manusia tenggelam karena rasa malu di hadapan Allah atas hisab. Hisab sampun berat. Ada yang lebih berat, namanya penerimaan catatan amal. Kalau yang beriman menerima dengan tangan kanan. Ada yang menerima dengan tangan kiri. Pemandangan paling mengerikan adalah yang menerima wara'a dhahri, dari balik punggungnya. Ada orang yang menerima kitab catatan amal itu dari balik punggung. Itu sebenarnya seperti apa? Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, Imam Suyuti menjelaskan, yaitu orang yang sangat malunya kepada Allah ketika dia menerima catatan amal itu, sehingga dia menunduk dalam-dalam di hadapan Allah, lalu malaikat memaksanya untuk menerima kitab itu, maka karena rasa malu yang sangat besar itu, dia menusukkan tangannya ke dadanya, tembus sampai punggungnya untuk menerima catatan amal itu. Jadi disebut wara'a dhahri itu karena dia menusukkan tangannya ke dalam dada, tembus ke punggung untuk menerima catatan amal. Dari menerima catatan amal menjadi yaumul mizan, ditimbang seluruh amal baik dan buruknya. Lalu nanti akan melewati sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Horor di atas horor. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Penghubungnya kematian. Kematian itu berat, tapi yang sesudah kematian jauh lebih berat. Oleh karena itu, beruntunglah manusia yang oleh Allah diberikan taklif, beban untuk beribadah, dan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Pertama-tama di atas semua, mari kita bersyukur karena begitu kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tandanya kita sudah mendaftar dan terregistrasi sebagai peserta lomba. Kan ini tadi lomba, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Di dalam lomba itu ada pendaftarannya, ada registrasinya, dan registrasi pendaftaran itu adalah tauhid tadi, syahadat kita. Meskipun saya itu kadang miris. Mirisnya itu melihat ada orang nggak daftar lomba, kalau ini lomba lari, larinya tuh paling depan, paling semangat. Saya pernah membaca biografi dan menonton dokumenternya tentang Agnes Gonza Bojaxiu. Agnes Gonza Bojaxiu ini terkenal dengan nama Ibu Teresa, seorang perempuan dari Skopje, Albania, yang kemudian mengabdikan diri di India sebagai seorang biarawati Katolik. Itu kalau lihat beliau, itu kita, ya Allah, aku kok nggak sanggup kayak gitu. Datang ke India, melihat orang-orang sakit kusta, Pak. Di India sakit kusta itu dianggap kutukan dewa. Makanya mereka disingkirkan dan mereka tinggalnya di dekat tempat-tempat sampah, ngais-ngais sampah untuk makan. Sama Ibu Teresa, para penderita kusta ini dibopong, dimandikan, dibersihkan luka-lukanya, diobati, disuapi makannya, diajari keterampilan sampai bisa mandiri, dientaskan. Khidmat pelayanan kemanusiaan itu sampai seperti itu. Saya dalam hati bilang, ya Allah, belum sanggup bisa seperti itu. Luar biasa orang ini. Tetapi Anda tahu catatan harian Ibu Teresa? Halaman terakhir, catatan hariannya. Tuhan, di mana Engkau? Kau perintahkan aku untuk mencarimu di antara orang-orang yang terbuang dan miskin. Berpuluh tahun aku di sana menantimu, tetapi Engkau tidak datang kepadaku. Bayangkan, Pak. Kalimat itu ada di halaman terakhir catatan harian. Ada orang-orang yang lomba larinya itu begitu paling depan tercepat, tetapi mereka lalai dari satu hal, yaitu mendaftar kepada panitia. Misalnya Almilah mengadakan lomba lari keliling kompleks perumahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah daftar lomba, dapat nomor dada, nomor punggung, dapat kaos ya untuk ikut lomba lari itu. Pada hari pelaksanaan semua sudah siap di garis start, siap dipeluit untuk memulai lomba. Tiba-tiba saya dari Jogja langsung gabung di barisan yang mau lari, belum daftar, belum dapat kaos, nggak ada nomor dada, nomor punggung, ikut lari dan saya larinya cepat sampai finish paling duluan. Kalau jenengan jadi panitia, saya dianggap juara atau tidak? Kejam. Saya dianggap juara atau tidak? Tidak. Jadi kalau menjelaskan pentingnya syahadat, pentingnya jadi muslim apa Pak? Simple. Sampean jadi muslim, sampean syahadat, artinya sampean daftar lomba. Karena kalau tidak daftar, mau cepat apapun larinya, diskualifikasi Pak.
Diskualifikasi. Itu juga memprihatinkan. Tapi kadang-kadang ya lebih prihatin lagi sama yang sudah daftar tapi duduk-duduk di garis start. Pak, enggak ikut lari, Pak. Larinya keliling kok, Dek. Nanti finishnya juga di sini. Tak tunggu aja. Sudah daftar tapi duduk-duduk di garis start. Sudah daftar, ngerti, sudah bersyahadat. Tapi dia merasa umpun cukup ngeten iki pokoknya. Lopon Islam, KTP tertulis ISLAM. Kemudian tidak mengamalkan apa yang harus diamalkan sebagai syarat minimal disebut ikut lomba. Namanya ikut lomba itu ya harus bergerak dari start sampai ke finish. Kalau nggak bergerak, tidak dianggap ikut. Diskualifikasi juga. Duduk-duduk di garis start itu. Repot gitu. Ya minimal untuk kaos nih. Masa cuma untuk kaos gitu. Konsumsinya itu di finish, saya tidak dapatnya. Nah ini tadi kenapa kemudian kita bersyukur menjadi muslim, menjadi mukmin dalam alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Karena begitu mendaftar, terregistrasi sebagai muslim itu, apa yang terjadi berikutnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Anda berada dalam sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Allah mengatakan menciptakan kematian, yaitu dunia, dan kehidupan, yaitu akhirat, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Pertanyaannya, berapa lama di dunia, Pak? Umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usianya antara 60 sampai 70 tahun. Umatnya Rasulullah itu usianya antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon, kan gitu. Iya toh? Kalau lebih dari itu bonus, bisa dimanfaatkan untuk amal ibadah yang lebih banyak, kan begitu. Kalau kurang dari itu diskon, kok diskon Tat? Hisabnya lebih ringan. Umurnya lebih pendek itu artinya hisabnya lebih ringan, insya Allah. Jadi benar ya, lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon. Biasanya ibu-ibu lebih suka bonus atau diskon, Bu? Biasanya lebih suka bonus sama diskon. Kali ini bonus mawar Tat. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, pembandingnya akhirat, Pak. Pembandingnya akhirat. Berapa lama di akhirat? Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pertanyaannya, ketaatan selama 60 tahun, 70 tahun, itu pun kalau dimulai dari balik, dilongi 14-13 tahun kan berarti itu. Lalu kemudian nanti dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi selama-lamanya. Itu menguntungkan atau tidak? Sangat. Maka rasa syukur kita yang kedua dalam menggali ke puncak hati ini memahami bahwa Masya Allah Tabarakar Rahman, yang namanya ketaatan di dunia itu sebentar, pendek, sedikit, dibandingkan nanti kenikmatan hakiki dan abadi yang akan kita nikmati di kehidupan akhirat. Maka penjenengan itu ngukur amal soleh, itu jangan ngukur besar kecilnya amal soleh, tapi ngukur zat yang mau membalas amal soleh itu. Ini kan mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari apa yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad. Ini kalau Imam Fudail bin Iyad ini kan kaulnya agak bikin dredeg. Kaulnya itu kaul pemberi peringatan. Beliau mengatakan, jangan memandang besar kecilnya maksiat yang kalian lakukan, tetapi lihatlah kepada siapa kalian durhaka.
Karena kalian sedang durhaka kepada zat yang menggenggam semesta alam, Raja semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan kalimat beliau ini, kalimat nadhiron, kalimat pemberi peringatan. Jangan memandang besar kecilnya dosa, maksudnya nyepeleke olah dosa cilik begitu. Tetapi pandanglah kepada siapa kalian sedang durhaka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang karena melanggar aturannya Pak RT dengan melanggar aturannya Presiden, sama-sama melanggar ya. Sama-sama melanggar aturannya Pak RT dengan melanggar aturannya Presiden. Itu konsekuensinya beda. Salah nginjek sepatu anyar, Pak RT di sampingnya, kakinya Pak RT keinjek gitu. Dengan nginjek kakinya Presiden, itu konsekuensinya beda, Pak. Nah, Pak RT paling Pak RT marah. Presiden pas pampres turun tangan kan gitu. Konsekuensinya berbeda. Maksudnya Imam Fudail bin Iyad kan begitu ya. Jadi jangan memandang besar kecilnya dosa yang membuat kalian menyepelekan dosa itu, tetapi lihatlah kepada siapa kalian sedang durhaka, kepada Allah SWT. Kalau saya tak walik, jangan memandang besar kecilnya amal yang dilakukan, tetapi pandanglah untuk meraih keridhaan siapa amal itu dilakukan. Karena yang kita niati untuk diraih ridhonya dengan amal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggenggam alam semesta. Jangan menghitung balasan amal dari ukuran amal kita, tapi hitunglah dari kemampuan zat itu untuk memberi balasan. Padahal itu nggak ada amal soleh kok kecil, itu nggak ada. Sampai-sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin itu mengatakan, satu amal soleh yang diridhoi oleh Allah, maka seluruh langit dan bumi ini tidak cukup untuk membalasnya, sehingga Allah akan membalasnya bukan di dunia, bukan dengan ukuran dunia, tapi dibalasnya di akhirat. Jadi jangan ngukur besar kecilnya amal kita soal balasan nanti, Pak. Wah, amal saya kecil. Ini bukan, yang kita ukur itu kemampuan zat yang kita qasdu, kata orang Jawa, kita qasdu di dalam hati untuk kita raih ridhonya, kemampuannya dia untuk membalas amal itu yang luar biasa. Karena beda ngambilin bolpennya Pak RT yang jatuh dengan bolpennya Presiden yang jatuh, itu bisa beda dampaknya. Ngambilin bolpennya Pak RT yang jatuh paling matur nuwun nggih. Ngambilkan bolpennya Presiden yang jatuh, mau proyek yang mana di IKN? Nah, beda, Pak. Dapat tender tiba-tiba kan gitu. Enggak, ini kalau bolpen jatuh itu karena saya kok nyebut bolpen jatuh karena ada kejadian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau itu naik unta, saking beliau ini orang yang sangat memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk menulis. Beliau itu di atas unta itu membaca dan menulis. Satu saat penanya itu jatuh. Di perjalanan itu penanya jatuh. Maka budak yang nuntun untanya itu lihat pena beliau jatuh, itu ngambilkan, terus diberikan kepada Imam Syafi'i. Saking terima kasihnya, Imam Syafi'i itu ngerogoh kantong, di kantong itu ada 8 dinar, bro kayak semua. Buat kamu, makasih ya. Diambilkan pulpen. Itu dikasih 8 dinar, Pak. 1 dinar 4,25 gram emas 22 karat. Pinten, Bu? Ibu-ibu harga emas apa loh gitu. Berapa, Bu? Kalau 4,25 gram 22 karat kira-kira sekarang berapa, Bu? Hah? 4,5 juta? Lebih? 4,5 ya? Wes 4,5, Pak, biar gampang itu nih. 4,5 juta dikalikan 8. Pinten? 36.
Jukuknya bolpen loh Bu, 36 juta. Nah itu baru Imam Syafi'i loh. Maka dari itu kita tadi mengukur amal soleh itu jangan mengukur dengan amal solehnya itu. Tetapi ukurlah dengan kemampuan zat yang kita kostu, kita niatkan untuk kita raih ridhonya dalam memberi balasan. Maka dari itu, jangan heran taatnya di dunia itu 60-70 tahun, di akhirat Allah memberikan balasan khalidina fiha abada. Masya Allah. Itu yang kedua. Menggali ke puncak hati itu ketemunya begini. Kita jarang-jarang Ustadz nerangkan yang begini, Pak. Bahwa jangan mengukur besar kecilnya amal kita, tapi ukurlah dari kemampuan zat yang kita kostu dalam hati untuk kita raih ridhonya, kemampuannya untuk membalas. Itu penting. Difahami ya sampai di sini ya. Ini yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau begitu, tugas kita berikutnya. Ini renungannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan begini. I'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramallah untuk duniamu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di akhirat. Tadi kita sudah ngitung ya. Di dunia 60-70 tahun. Di akhirat khalidina fiha abada. Pertanyaannya, 24 jam sehari yang kita punya untuk mengamalkan nasihat ini, beramalah untuk dunia seukur kadar berapa lama tinggal di dunia, beramalah untuk akhirat seukur kadar berapa lama akan tinggal di akhirat. 24 jam sehari, pertanyaannya, Bapak Ibu, berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat? Waduh, tak. Sholat subuh 3 menit. Zuhur 6. Terus asar 6. Maghrib 4. Isya 6. Total pinter menit nih. Hah? Berapa, Pak? 28 menit. Itu untuk akhirat ya, Pak. Zikirnya berapa, Pak? Zikirnya. Baca Quran berapa? Sehari. Berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat, Pak? Panjenengan mikir dunia itu. Sehari berapa banyak, Bu? Mikir suami, ya. Mikir anak, mikir ipar, sekarang ada film Ipar Adalah Maut. Meskipun kenyataannya ada juga yang ipar adalah rezeki. Dunia itu kan kayak nggak habis-habis. Dibandingkan dengan akhirat kita sedang melanggar enggak apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. 24 jam itu berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat. Ini muhasabah kita ini. Berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat. Harusnya kan proporsional ya. Yang untuk dunia ya seukur dunia, yang untuk akhirat seukur akhirat. Masalahnya tadi ngitungnya nggak masuk, tat. Akhiratnya khalidina fiha abada itu kan berarti nek disimbolkan simbol matematika ling tak berhingga, gitu? Tak berhingga. Yang sini 70 tahun. 70 tahun dibandingkan nggak berhingga, piye bagine antara yang 24 jam itu. Berapa yang untuk 70 tahun, berapa yang untuk tak berhingga. Dari 24 jam. Nggak bisa tuh, Pak. Nggak bisa. Maka kesimpulan kita, nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, beramalah untuk duniamu seukur berapa lama engkau akan tinggal di dunia. Beramalah untuk akhiratmu seukur berapa lama engkau akan tinggal di akhirat. Tidak bisa diamalkan nasihat ini dengan cara membagi waktu kita. Satu-satunya cara mengamalkan nasihat ini adalah dengan meniatkan semua aktivitas kita itu untuk ibadah.
Untuk yang tak berhingga pun ketemu kuncinya berikutnya. Kenapa kita menggali ke puncak hati? Untuk menemukan ini. Bahwa kuncinya bukan membagi berapa untuk dunia, berapa untuk akhirat. Tetapi seluruh aktivitas kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Karena itulah kita kemudian mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, matiku, semua untuk Allah Rabb semesta alam. Karena itulah di dalam Islam, selain ibadah yang mahdhah, yang panjenengan sampun kenal, ada salat, fardu maupun sunnah, ada puasa, ada sedekah yang dituntunkan, ada yang fardu namanya zakat, gitu nggih? Ada yang berbagai-bagai dari infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, macam-macam. Kemudian ada haji, umroh, semua bentuk ritual, namanya ibadah mahdhah. Di luar itu, semua hal yang kita lakukan sangat mungkin bernilai ibadah. Bisyarti ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling cinta kepada Allah dan orang yang paling dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau cinta kepada Allah, kuncinya ittiba kepada Nabi. Maka Nabi mencontohkan kepada kita semua aktivitas sesepele apapun, seduniawi apapun di mata manusia bernilai ibadah. Contoh, makan. Gitu, Pak. Makan. Kalau derek Nabi, maka makan itu jadi ibadah. Di dunia orang lain yang sekuler, yang nggak paham din, maka makan itu aktivitas biologis, betul? Kalau perutnya lapar, butuh nutrisi, maka kemudian makan untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi. Itu di dunia sana. Bagi kita, makan ibadah. Maka ada doa sebelum makan. Maka ada adab-adab makan. Makannya sambil duduk, pakai tangan kanan, gitu kan? Terus ngambil dari yang dekat, sampai ada doa sesudah makan. Maka makan yang seperti itu ibadah. Padahal makan. Berikutnya Pak, tidur. Di dunia sana, yang nggak memahami menggali ke puncak hati. Tidur itu ya biologis, karena tubuh lelah, butuh istirahat, maka tidur. Tapi orang beriman, tidurnya ada adab sebelum tidur. Rasulullah mencontohkan berwudu, kemudian duduk di pembaringan, membaca kulhu, al-falak, an-nas, niup ke tangan, disentuhkan ke berbagai bagian tubuh. Lalu kemudian berbaring, berzikir, kemudian doa sebelum tidur. Kalau sudah tertidur kemudian mimpi buruk terjaga, ada tuntunannya meludah ke kiri. Dan namanya mimpi buruk itu dijamin tidak terjadi asalkan tidak dicerita-ceritake. Jadi Rasulullah SAW menjamin mimpi buruk tidak akan terjadi selama tidak diceritakan. Aku baca cerita ya Tat. Mudah-mudahan besok tidak diulang. Karena kalau diceritakan, jaminan itu dilepas. Jaminan bahwa itu tidak akan terjadi itu dilepas. Artinya bisa terjadi. Terus ada bangun tidur, ada doa. Maka tidur yang seperti itu ibadah. Dalam makan tadi sampai sesepele-sesepelenya ada tuntunannya. Bapak pernah seliliten? Iya kan? Seliliten ada tuntunannya supaya jadi ibadah.
Karena Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian membersihkan seliliten, kotoran di sela gigi, kok pakai tangan, sunahnya dimakan. Kalau membersihkannya pakai linggis, pakai apa itu namanya? Tusuk gigi. Bukan aktivitas pertambangan aja. Congkel-congkel. Kalau pakai alat, sunahnya dibuang. Coba bayangkan, sampai begitu diaturnya. Tidur juga begitu, sampai ada aturannya begitu. Jadi ibadah. Level berikutnya lagi, masuk toilet, Pak. Coba bayangkan, agama apa ya? Masuk toilet saja bernilai ibadah. Pakai kaki mana dulu, Bu? Kiri. Ada doa sebelum masuk toilet. Di toilet ada adabnya, jangan sambil nyanyi lagu plus-plus. Misalnya, keluar toilet, kaki kanan. Ada doa setelah keluar dari toilet. Semua ada adabnya. Dan Masya Allah ya, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu, apa namanya Pak? Itu rujukannya itu fikih. Rujukannya itu syariat. Maka disebut buang air kecil dan buang air besar. Yang dirujuk itu bukan yang keluar dari tubuh kita, tapi air yang dipakai untuk istinja. Disebut buang air kecil karena untuk membersihkan butuh air yang sedikit. Disebut buang air besar karena air yang dipakai membersihkan lebih banyak. Jadi bukan yang keluar, wong yang keluar itu bukan air kok. Kok bisa disebut buang air besar? Karena air yang dipakai untuk membersihkan. Rujukannya begitu. Itu namanya istinja. Lebih disempurnakan lagi, ada sunnah namanya istibro. Tahu Pak istibro? Istibro itu memastikan agar semua yang perlu dikeluarkan sudah dikeluarkan tuntas, sehingga ketika pakaian dipakai lagi, dia tidak ngerembes keluar lagi dan kemudian menajisi pakaian. Itu namanya istibro. Kalau bapak-bapak gimana caranya? Ya ada yang caranya ditekan-tekan bagian tertentu supaya tuntas, tapi paripurna penutupnya itu dehem Pak. Jadi itu biar tuntas. Jadi kalau ada yang di toilet dehem-dehem Pak, nah itu sudah mau menuntaskan insya Allah gitu. Jangan didorong-dorong, cepet Pak, cepet. Itu sudah menuntaskan, gitu ya. Itu tadi dehem. Kalau ibu-ibu saya nggak tahu caranya bagaimana. Pokoknya intinya dituntaskan, jangan sampai ada yang tersisa. Karena istibro itu sunnah, karena apa? Karena kaitannya dengan al-baul, air kencing itu ya. Kata Nabi SAW, ittaqul baula fa innahu awwalu ma yuhasabu bil abdu fil qabri. Dia menjadi perkara awal yang diperhitungkan bagi seorang hamba di dalam kubur. Rasulullah pernah melewati satu kuburan, jangan kalian kira orang yang di dalam kubur ini disiksa karena dosa besar. Yang ini disiksa karena ngikat kucing, yang ini disiksa karena kencing. Ceng-ceng itu memang bahaya. Yang pertama ngikat kucing itu maksudnya gimana? Kucingnya nggak dikasih makan, tapi juga nggak dibiarkan pergi mencari makan sendiri. Itu yang punya anabul, mohon diperhatikan. Jadi semuanya jadi ibadah Pak. Artinya, apalagi sekolah, kuliah, kerja kantoran, pinter-pinterkan Pak. Noto niat itu harus dipinter-pinterkan. Kecerdasan seorang mukmin inilah ibadah hatinya. Pertama-tama itu soal noto niat. Insya Allah saya tugas di kantor apa misalnya Pak? Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bismillah ya Allah, niat berkhidmah melayani masyarakat. Di catatan sipil ini mencatat supaya semua nasab-nasab rapi ya Allah, supaya kemudian keluarga-keluarga ini bisa mengurus berbagai kebutuhannya dalam administrasi pemerintahan ataupun fasilitas-fasilitas yang mereka tidak dapatkan dengan selancar-lancarnya ya Allah, khidmah sebaik-baiknya ya Allah, gitu. Misalnya begitu. Cuma susahnya ini tanda tangannya Pak Bupati. Belum ketemu gitu misalnya.
Nah, jadi semua diniati, ditata niatnya sebaik-baiknya. Sampai, kan kata para ulama, tidur itu tinggi nilainya sebagai ibadah kalau itu diniatkan tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan dan sia-sia. Jadi perkawis noto niat itu salah satu ibadah hati yang paling dahsyat. Dan tadi semua aktivitas bisa bernilai ibadah. Kalau kata Ustadz Jazir, kecuali merokok. Karena belum ketemu doa sebelum merokok, adab-adab merokok, dosa sesudah merokok, doa sesudah merokok, belum ketemu. Jadi kalau Ustadz Salim, rokok haram enggak? Ya kalau saya enggak jawab haram, cuma agak sulit dijadikan ibadah gitu aja. Karena tadi tidak ada doa sebelum merokok dan doa sudah merokok. Nanti ibunya. Ibu-ibu senang suami yang merokok atau suami yang tidak merokok, Bu? Oh, Pak, dengerin, Pak. Karena kalau Ustadz Abdul Somad pernah ditanya, Ustadz, nanti di surga itu kan boleh minta apa saja? Boleh. Kalau minta rokok, boleh. Karena di surga itu jangankan yang kita minta, baru terbersit di dalam hati saja pasti sudah tersedia. Jadi apapun yang diminta dan terbersit dalam hati, itu insya Allah di surga disediakan sama Allah. Termasuk rokok, Ustadz? Termasuk. Cuma persoalannya kan rokok harus dinyalakan, Pak. Nyalakannya pakai api. Yang ada api di sampean yang jawab loh ya. Dark joke-nya Ustadz Abdul Somad. Jadi ini semua Masya Allah jadi ibadah. Maka dalam soal noto niat itu agung. Di situ pemurahnya Allah sudah kelihatan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa meniatkan satu amal soleh, maka ditulis baginya pahala amal soleh itu sempurna satu bagian. Kalau dia melakukan apa yang diniatkan itu, maka dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hasanatnya, 10 lipatnya. Dan kalau orang meniatkan keburukan, maka belum ditulis. Kalau dilakukan, ditulis 1. Kalau tidak jadi dilakukan karena takut kepada Allah, ditulis 1 kebaikan. Jadi guru saya dulu, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Jar'an, mengatakan, inilah kenapa Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga, kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Karena apa? Karena jalan masuk surganya seperti ini. Penghargaan Allah atas amal soleh itu minimal 10. Medium 700. Seperti sedekah di jalan Allah itu dinilai seperti 1 biji menumbuhkan 7 runggai, setiap runggainya ada 100 biji. 700. Medium. Maksimumnya bi ghairi hisab. Tadi karena Allah zat yang tidak terbatas kemampuannya untuk memberi balasan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi, ada lagi yang membuat kita Masya Allah bahagia. Bahwa yang namanya ibadah hati itu sudah sampai ke makna ibadah hakiki. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, mengikuti syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan juga oleh Imam Ad-Dahabi, penilaian Imam Hakim ini disetujui. Rasulullah SAW bersabda, hamba Allah itu ada 4 macam. Hamba Allah itu ada 4 macam. Macam pertama, Pak, abdun atahullahul ilma wal mala. Ada hamba Allah yang diberi ilmu dan diberi harta. Diberi ilmu, diberi harta. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya dia beramal fisabilillah.
Maka ni'mal abdu ini sebaik-baik hamba, Pak. Dia diberi ilmu, dengan ilmu itu bertakwa kepada Allah, diberi harta, hartanya digunakan untuk, Masya Allah, masjid, anak yatim, fakir, miskin, gitu ya. Bantu ini, madrasah, pondok pesantren, macam-macam. Semua dia tunaikan. Ni'mal abdu, ini sebaik-baik hamba. Lalu ada hamba kedua, abdun atahullahul ilma walam yu'tihil mala. Ada hamba nomor dua, diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Diberi ilmu dia bertakwa, tidak diberi harta, bukan tidak diberi sama sekali. Diberi tapi pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Jadi penak. Wis mencukupan gitu loh, tidak berlebih. Ibu-ibu suka banyak apa suka cukup? Cukup banyak, ya. Karena kalau diminta pilih cukup atau pilih banyak, Pak? Hah? Cukup banyak loh, ya. Tak kasih tahu, Bu, tetap harus pilih cukup karena penjenengan punya sepatu banyak, kalau tidak ada yang cukup repot. Jadi cukup itu lebih tepat. Cukup. Nah ini cukupan, orang kedua ini cukupan. Tapi lihatlah yang dilakukan orang kedua ini. Apa? Yang dilakukan orang kedua ini cemburu setiap kali melihat orang pertama beramal soleh. Dia mengatakan dalam hatinya begini, ya Allah, kulo kalau diberi seperti diberinya hambamu yang pertama itu, ya Allah, saya juga akan beramal seperti dia, ya Allah. Saya kalau diberi karunia seperti hambamu yang pertama itu, ya Allah, maka saya juga akan beramal seperti dia. Ini ucapannya setiap kali melihat orang pertama beramal. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa'ajruhuma sawaun, pahala dua orang ini di sisi Allah sama. Enak toh? Jangan pilih jadi orang pertama atau orang kedua. Ayo, pilih jadi orang pertama atau orang kedua? Wes apik kabeh wes gitu. Ya, saya dulu di Jogokarian itu ada namanya Pak Haji Hamid. Masya Allah terkenal dermawannya. Saya kerjain dengan hadis ini. Pak Hamid itu kalih kula. Ajaran ini sopodo. Nah, kok ngaten Ustaz? Nah ini hadisnya. Wah enggak, penak jenengan. Jolan apa pripun aku? Enak jenengan. Kula iki oleh niat nang ati iki kadang-kadang ya kempropok ya Pak Hamid. Masya Allah Pak Hamid nyumbang waktu renovasi Masjid Jogokarian tahun 2002-2003 itu saya ingat dari 2,4 miliar anggaran total beliau itu nyumbang separuh, Pak. Itu gara-garanya lucu. Jadi Ustaz Jazir ini akal-akalannya ada fotonya bapaknya Pak Hamid. Fotonya bapaknya tahun 67 waktu masjid dibangun. Itu bapaknya itu ke foto pakai baju batik, pakai sarung kotak-kotak, pakai peci, bondo tangan, ngawasi tukang ngaduk semen. Ada fotonya itu di dokumentasi masjid. Sama Ustadz Jazir diperintahkan ini direpro besar bingkai. Saya kelingan, bingkainya habis 600.000. Tahun 2002. Bingkainya habis 600.000. Kita bawa ke beliau, Pak, menika fotonya Bapak dulu waktu, almarhum Bapak dulu waktu bangun masjid. Masya Allah, masjid yang dibangun Bapak menika sekarang berkembang, jamaahnya makin banyak, makin makmur. Wah, insya Allah amal jariahnya Bapak almarhum itu kebayang seperti apa. Nah, kalau Pak Hamid berkenan untuk melanjutkan amal jariahnya Bapak, kita undang besok malam rapat pembentukan panitia renovasi. Diundang, datang. Lalu ditunjuk aklamasi jadi ketua panitia renovasi. Ketua panitia renovasi nyumbangnya separuh RAB. Alhamdulillah. Jadi saya guyon sama beliau. Saya kalau pas masjid ada kebutuhan terus nyumbang begitu. Misalnya saya nyumbang 500.000 gitu, 500.000. Amit, nih loh. Kula nyumbang gangsal 100.000. Nek diaudit
Tak kira-kira jenengan niku kekayaannya 1000 kula to. 1000 kali lipat saya to. Nek saya nyumbang 500.000, niku jenengan nek ajeng nandingi kula minimal 500 juta. Soalnya kekayaannya situ 1000 kali lipat saya kok. Saya ngetoki 500.000, niku jenengan nek arep nandingi kula minimal 500 juta. Ustaz iki jan tobat to iki lho. Nodongnya begitu. Jadi ini karena tadi hadis tadi. Jadi pilih mana Bu? Jadi orang pertama atau orang kedua? Biasanya kalau jadi orang kedua itu nanti lama-lama diuji sama Gusti Allah. Tenan pora. Akhirnya dikasih betulan kayak karunia orang yang pertama. Terus dicek apa iya amalnya kayak yang pertama gitu. Nah, ini gue siap-siap. Ampun jo awelan. Biar dek melarat wis sedekah itu 50% harta. Karena di dalam dompet 100.000, sedekahnya 50.000. Pas melarat, sugih 50% harta Pak. Waduh, gitu kan. Beda. Iya kan. Jadi pilih orang pertama, orang kedua, Bu. Clear ya? Oke. Saya mau cerita orang ketiga ini menunjukkan bahwa hati itu bahaya, Pak. Orang ketiga, Abdun atahullahul mala walam yu'tihil ilm. Ini hamba dikasih harta berlimpah sahuha tumpuk undung, tapi tidak diberi ilmu, maka dia tidak bertakwa kepada Allah, dan dengan hartanya dia gunakan untuk sia-sia, maksiat macam-macam ini itu. Jadwal maksiat setahun sudah disusun. Januari Las Vegas, Februari Makau, gitu kan? Maret Dubai, gitu kan? Jadwal maksiat setahun sudah tersusun. Bi'sal abdu, kata Nabi, ini seburuk-buruk hamba karena memiliki daya rusak. Nah, ini ada hamba keempat. Hamba keempat ini agak miris. Ada hamba keempat, tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi setiap kali melihat hamba ketiga bermaksiat, hamba keempat ini batin. Ya Allah, aku nek dinai harta kayak orang ketiga itu. Wah, aku ya arep maksiat ngono kuwi. Jadi orang keempat ini di dalam hatinya yang diisikan itu adalah aku kalau dikasih nikmat kayak hamba ketiga, wah, tak pecahkan rekornya itu maksiatnya itu. Jadi yang dimasukkan ke dalam hatinya adalah niat-niat keburukan. Surprisingly, wah, ini rada ke-Inggris gitu. Rasulullah SAW ngendika fawaznuhuma sawaun, maka timbangan nilai dua orang ini, orang ketiga, orang keempat di sisi Allah sama. Rasulullah tidak mengatakan dosanya, tapi timbangannya dua orang ini di sisi Allah sama. Ngeri. Jadi kalau ada orang mengatakan, harta itu mengubah orang. Enggak, Pak. Harta itu tidak mengubah orang. Harta, kedudukan, pangkat itu tidak mengubah orang. Kalau ada orang dulu pas miskin kok ketoke wapi, baru jadi pejabat sugih kok blangsa. Iku aslinya blangsa. Mung durung ketok. Harta itu tidak mengubah, harta, kedudukan, pangkat cuma menunjukkan aslinya. Asli pakai shotnya. Itu juga menunjukkan aslinya apa yang selama ini di dalam hati. Maka ini hati-hati soal hati. Kata guru kami di pesantren masyarakat Merapi Merbabu Ustaz Pujiartono, mari di dunia ini beramal dengan hati, beramal dengan hati-hati, beramal bersama banyak hati, dan beramal untuk jangan melukai hati. Masya Allah. Jadi beramal dengan hati. Nek ngamal niku ampun kaya robot. Tetapi hatinya hadir, penuh. Contoh hati yang hadir. Penjenengan pasti akan kuat pemaknaannya. Pak, 10 hari yang lalu pakai baju apa Pak? Nggak ingat Pak? Nikah sudah berapa tahun Pak?
30 tahun, 20 tahun. Pas nikah pakai baju apa, Pak? Putih. Ingat. Kenapa? Kenapa baju pas nikah yang sudah puluhan tahun ingat, baju 10 hari yang lalu tidak ingat? Karena ketika nikah itu hatinya hadir, Pak. Full hatinya hadir. Jangankan kok bajunya, ketumpahan teh sebelah mana di baju saya aja inget kok. Tamu yang datang aja inget. Mantan-mantan aja inget. Gitu ya. Jadi kan hari pernikahan itu karena hati kita hadir. Banyak detail yang kemudian sangat bermakna ada di dalam hati kita. Beda sama 10 hari yang lalu. Kita nggak ingat. Itulah menghadirkan hati. Sampun badhe maghrib, Pak. Sebenarnya baru muqaddimah ini. Gali ke puncak hati. Coba. Kalau Ustadz Abdul Somad itu 600 ml. Nah itu 60 menit. Itu minumannya itu loh. Nah, ini meng 250 mili. Beda. Gitu ya. Jadi liya beluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu dimulai dari amalan hati kita. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya, ibadah apakah yang paling utama? Ayyu ibadat afdol ya Imam. Ibadah apa yang paling afdol, paling utama? Wahai Imam. Kata Imam Syafi'i, jawabannya, Pak, ketika Allah melihat ke dalam hatimu dan tidak dia dapati di sana kecuali dia. Ketika Allah melihat ke dalam hati kita dan dia mendapati tidak ada yang diharapkan di situ, yang dirindukan di situ, yang diinginkan di situ kecuali Allah. Itu ibadah yang paling utama. Jadi sebelum segala sesuatunya tadi kita memulai pembahasan dari ibadah hati. Itulah kenapa hari ini kita mengkaji menggali ke puncak hati. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.